Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kalau atas izin rahmat Tuhan yang besar, Yesus yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah. Kalau kita bisa berjumpa dipelihara sama Tuhan hari demi hari sampai malam hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021, itu semua karena rahmat anugerah Tuhan yang besar. Kita mencintai Yesus karena semua berasal dari Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan indah dan sempurna. Oleh karena itu mari kita melangkah bersama dengan kehendak Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Karena Allah kita besar dan dahsyat. Kita manusia semua ciptaan Tuhan. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, laut, udara, semua sampai kepada virus, makhluk yang terkecil sekalipun, semua ciptaan Tuhan, dan segalanya ada karena Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur. Semua karena anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan ini saya mau menyanyi bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara besar. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah, haleluya, kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak, haleluya, segala musuh kita, amin, haleluya. Perkara besar terjadi, haleluya, bahwa serta dengan Allah, amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua, amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita, haleluya. Perkara besar terjadi, haleluya, bahwa serta dengan Allah, amin. Bahwa serta dengan Allah, haleluya, kita lakukan perkara yang besar, amin, haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak, amin, haleluya, segala musuh kita, haleluya. Perkara besar terjadi, haleluya, bahwa serta dengan Tuhan Yesus Kristus, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, amin, haleluya. Wakalangi menginjak-injak segala musuh kita, haleluya. Perkara besar terjadi, haleluya, bahwa serta dengan Allah, amin. Bahwa serta dengan Allah. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita, amin, amin, haleluya. Segala musuh kita, haleluya, perkara besar terjadi, haleluya, bahwa serta dengan Allah, amin. Bahwa serta dengan Allah, amin, kita lakukan perkara yang besar, amin. Puji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah, haleluya, kita hadapi semua, amin, haleluya. Segala
serta dengan Allah. Amin. Bahwa serta dengan Allah. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21. Amin. Haleluya. Jangan khawatir karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Haleluya. Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Haleluya. Segala musuh kita, haleluya, perkara besar terjadi, haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus perkara besar terjadi. Amin. Haleluya. Semangat saya bersama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah kan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21 dikatakan, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Oh, Dia pencipta, Bapak Ibu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil bagi Allah. Dalam Yohanes 11:40 Yesus berkata, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Semua persoalan kita hadapi, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan. Biarpun seringkali kita hadapi, mungkin kita sudah berdoa. Mungkin Tuhan belum izinkan kita mengalami mujizat, tapi Allah tetap Allah yang besar dan dahsyat. Allah yang besar dan dahsyat itu bicara status dan eksistensi dan perbuatan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa diatur oleh kita. Tapi kita belajar untuk selalu taat kepada perintah Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kepada firman Tuhan. Saya senang sekali kalau sudah waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Sukacita karena kita menyembah Yesus yang ajaib, Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat, Yesus yang kita cintai. Haleluya. Biar kita tidak pernah berubah, ya. Apapun keadaan yang seringkali kita punya masalah, ada pergumulan apapun, seberat apapun. Seperti contohnya, saya mengalami pergumulan berat, kan? Cobaan yang berat, ya. Yang pertama, adik tercinta saya, hamba Tuhan Sefanya Rahmat, Tuhan sudah panggil. Itu juga merupakan tekanan berat, karena itu adik saya yang saya cintai. Dan terakhir kemarin 9 Oktober, putra kandung yang saya cintai. Dia putra satu-satunya. Dan saya ada satu lagi putri satu-satunya, Mary Caroline Rahmat. Dua-duanya anak Tuhan Yesus yang Tuhan ciptakan hadir dalam kehidupan saya pribadi bersama istri saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dihadirkan seorang anak Tuhan yang atas titipan dari Tuhan kepada saya, seorang putra almarhum yang saat itu sudah bersama dengan Tuhan, Henor Rahmat, yang sangat saya cintai. Saat ini sudah dipanggil Tuhan, tapi beliau selama hidupnya memberikan banyak inspirasi kepada saya. Pelayanan saya semangat, mendukung saya. Dan dia begitu kritis, dia membaca firman Tuhan, begitu berhati-hati. Dan memberikan pandangan-pandangan sehat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mendorong saya makin hari, makin cinta Tuhan. Dan saya merasa sukacita pada saat-saat putra saya yang tercinta, almarhum Henor Rahmat, dipanggil Tuhan. Sebelum itu, banyak diskusi tentang firman Tuhan. Banyak bahas tentang 3 hal. Yang pertama, tentang Tuhan Yesus, juru selamat kita, juru selamat umat manusia. Dan kedua, bicara tentang pelayanan. Dan ketiga, tentang akhir zaman. Yesus adalah juru selamat. Saya bacakan ayat-ayatnya itu. Seperti contoh 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Bahwa kita ada di dalam yang benar. Dan Allah yang benar adalah Yesus Kristus, adalah Allah yang benar. Saya bicara tentang Allah yang benar, supaya iman kita mantap hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat lain selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan kedua, saya bicara pelayanan. Dan anak saya katakan, "Pak, aku sangat cinta Tuhan Yesus. Dan aku menyerahkan diriku 100% sisa hidupku." Dia usia 28 tahun. Dia katakan, usiaku yang masih sisa ini, usia 80 tahun, aku melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata melayani pekerjaan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Langsung pekerjaan Tuhan di surga. Bukan di dunia ini. Dapat tugas langsung di surga. Dan ketiga, saya katakan tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya kita mempersiapkan diri dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak kena hambatan dari kejahatan dunia ini.
yaitu masa-masa tribulation antikris, masa-masa penganiayaan. Tapi puji Tuhan, ternyata anak saya yang saya cintai sudah lewati tribulation, dia sudah naik ke surga bersama Tuhan. Nah, kita ingin hidup ini. Mari kita minta sama Tuhan, tinggal dua pilihan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita memasuki masa tribulation, atau yang kedua saya minta kepada Tuhan, rapture, diangkat sama Tuhan. Ya, kalau masa tribulation ada dua jawabannya, lulus atau gagal. Kalau lulus masuk surga, tapi kalau gagal, yaitu masa penganiayaan antikris bisa menimpa setiap manusia itu. Kalau dia tidak kuat dalam iman, tidak mantap, dia tidak taat, hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus, hidup di dalam daging, bisa jatuh. Tapi dia sungguh sama Tuhan, dapat kekuatan Roh Kudus, akhirnya bisa selamat. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan, supaya langkah demi langkah kita bersama dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita mau baca Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai 40, demikian firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkat ke Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kapal pembendaraan Sri Kandake, ratu ke negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membacakan kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke babam pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menguting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halnya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus ada anak Allah. Lalu orang pilih Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40 terakhir. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua mau taat kepada Tuhan, mau cinta Tuhan, rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan kita yang paling penting selalu saya katakan, mari kita mau cinta Yesus, kita mau sedia taat dengan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan kita sudah baca ini, ada dua hal tentang Petrus, pelayanan Petrus dan pelayanan Filipus. Petrus dipakai Tuhan dengan urapan Roh Kudus, tetapi berjumpa dengan namanya Simon. Sepikirnya Simon ini enak aja ya, pekerjaan Tuhan bisa dibeli dengan uang. Wah, dia tidak tahu dia ya,
tentang kerajaan Allah Roh Kudus itu terpisah. Uang itu bicara dunia. Tapi bicara kerajaan Allah terpisah. Ya bicara beda. Karena tertulis dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Bicara kerajaan Allah bukan soal makan minum. Bukan masalah dunia. Tapi mereka nggak ngerti. Coba nih baca di ayat 18. Ayat 18. Kisah Rasul 8 ayat 18 dikatakan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menaruhkan uang kepada mereka. Dipikir hanya tumpangkan tangan, bisa disuap. Aku minta dalam nama Yesus, uang dibayar, Yesus bisa dibeli dengan uang. Kerajaan Allah dia pikir sama dengan dunia ini. Beda Bapak Ibu. Tidak bisa, mereka tidak mengerti. Sama dengan kita semua. Mari bicara tentang Allah, tidak bisa kita temui Tuhan dengan daging kita. Tidak bisa. Daging kita harus kita buang. Karakter daging kita harus kita sisihkan. Kita menggunakan karakter Kristus baru berjumpa dengan Tuhan. Salah satu karakter Kristus, kita harus ada rendah hati dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus. Coba kita buka Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia pikir Simon tadi menumpangkan tangan seenaknya itu dengan uang masalah dunia. Pekerjaan Tuhan terpisah dengan pekerjaan dunia. Sedangkan dunia ini akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan akan kekal selama-lamanya. Jadi artinya, yang pertama, mari kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Andalkan Roh Kudus. Lepaskan perkara daging. Lenyapkan perkara daging, nafsu, kesombongan, kedengkian hati. Hal yang tidak Tuhan berkenan. Kita lepaskan dalam nama Yesus. Kita full all out. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti lagu pujian saya berapa kemarin atau kapan saya nyanyi. Supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus. Pimpinlah Tuhan dengan Roh Kudus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita minta selalu pimpin Roh Kudus. Sebab dunia ini penuh dengan roh iblis, roh daging. Terpisah dari masalah kerajaan Allah. Oleh karena itu mari kita minta supaya Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Supaya kita bertobat. Kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Supaya roh Tuhan berkuasa dalam hidup. Yang pertama. Dan yang kedua. Tentang bicara pelayanan penginjilan. Filipus ini bertemu dengan sida-sida. Dia injilin berita tentang Yesus. Sampai akhirnya dia dibaptis. Wah, puji Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk kita berkarya sama Tuhan. Berkarya dua hal. Yaitu yang pertama vertikal. Yaitu berkaitan kerajaan Allah. Yaitu supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita perlu. Dan kalau yang horizontal, bersifat kasih kebaikan. Kita berbuat kebaikan, tidak boleh menyakitin orang. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Jadi ada vertikal, horizontal. Secara vertikal, beritakan Injil. Beritakan tentang Yesus. Seperti ini Filipus berkata. Ya, tentang Yesus di ayat 35. Maka mulai Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Yang memberitakan tentang Injil Yesus kabarnya. Mari selagi Tuhan berikan kesempatan. Seperti saya saat malam hari ini. Dari sejak 1 Januari. Beritakan tentang Yesus. 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 Di dalam Yesus ada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Karena banyak jiwa-jiwa saat ini belum bertobat. Kalau tidak ada pertobatan, tidak ada keselamatan. Keselamatan terjadi apabila kita ada pertobatan. Insaf, sadar, bertobat. Hidup di jalan yang benar. Kembali kepada Tuhan. Mau masuk surga. Harus punya hubungan akrab dengan pemilik surga. Pemilik surga Tuhan Yesus. Jadi arti yang kedua. Mari. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Beritakan Injil tentang Yesus. Sesuai sebagai saya kasih ayat penutup. Dalam 2 Timotius. Ya. 2 Timotius pasal 1. Supaya kita tahu persis kita diciptakan Tuhan untuk kita berbuah. Dan menghasilkan buah itu apa? Supaya banyak jiwa-jiwa seperti Filipus. Memenangkan jiwa sida-sida itu. Hanya sida-sida itu dibaptis sampai dia berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus ada anak Allah. Oleh karena itu mari beritakan Injil. Seperti firman Tuhan katakan di 2 Timotius pasal 1 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Beritakan Injil Yesus dengan kekuatan Allah. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena bersama dengan Allah kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.
bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lakukan perkara yang besar, haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus. Kita hadapi semua, amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, haleluya. Perkara besar terjadi, haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, haleluya, kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Yesus kita hadapi semua, amin, haleluya. Allah akan menginjak-injak, haleluya, segala musuh kita, haleluya. Perkara ajaib terjadi, haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Perkara kemuliaan terjadi, haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.